ada 5 hal yang ditunggu, barulah Mesias itu turun, dan mereka menyiapkan itu dengan persiapan yang sematang-matangnya. Yang pertama, Mesias baru mau turun kalau seluruh Yahudi kembali ke bumi yang dijanjikan, dan mereka betul-betul kembali ke bumi yang dijanjikan itu. 1946 mereka berusaha sekuat mungkin bagaimana supaya kita bisa kembali. Yang penting balik kampung, yang penting kita balik ke negeri kita, karena Mesias tidak mau turun kalau kita tidak bisa kembali. Berusaha sekuat tenaga, jumpai sultan-sultan Islam yang bisa dibeli, tapi umat Islam tidak bisa dibeli. Iman mereka terlalu mahal untuk dibeli. Mereka sudah menjual nyawa mereka, diri mereka dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang mukminin amwalahum, harta mereka, wa anfusahum, nyawa mereka, bi anna lahumul jannah, mereka sudah dibeli dengan surga. Nyawa yang ada dalam dirimu bukan milikmu, hartamu, mobilmu, rumahmu bukan punyamu, itu semua punya Allah. Sudah lama dibeli Allah, sebelum kau lahir ke dunia sudah dibeli Allah. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual 2 kali. Diri yang sudah dijual kepada Allah, harta yang sudah dijual kepada Allah, maka tidak boleh dijual lagi kepada manusia. Raja-raja, sultan-sultan Islam tidak mau menjual, tapi mereka licik. Mereka gunakan anak bangsa umat Islam yang kulitnya sama dengan kita, yang wajahnya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita. Mustafa Kemal Atatürk bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, orang Islam. Bahasanya bahasa Turki, wajahnya wajah Turki, tapi dia yang menggulingkan kesultanan Turki. 1924 berakhir khilafah Islamiyah, lemah umat Islam. Di saat itulah mereka mengambil, mencaplok, lalu kemudian akhirnya mereka kembali beramai-ramai. Mengapa mereka kembali ke tanah yang tandus ini? Bukankah mereka sudah hidup nyaman enak di Eropa, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman? Hampir di setiap negeri ini ada Yahudi. Kenapa mereka mesti kembali? Karena mereka meyakini ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka menyebut nenek moyang mereka itu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan, Israel hamba Tuhan, hamba pilihan Tuhan. Tapi Israel punya makna lain. Isra musari El lillah, Israel musari lillah, orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Kata mereka, nenek moyang kami itu hebat. Kita mengatakan nenek moyang orang Melayu hebat, nenek moyang orang Makassar hebat, bisa mengendarai samudra yang luas, bisa diseberanginya dengan perahu pinisi. Nenek moyang orang Minangkabau hebat, kami para perantau hanya sebatas itu saja. Mereka di atas itu lagi, nenek moyang kami hebat. Apa hebatnya? Pernah bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Tuhan kalah ketika bergulat dengan nenek moyang kami, dan akhirnya ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan pun memberikan hadiah. Hai Israel, aku kalah bergulat dengan engkau, maka sebagai kompensasinya aku berikan kepada engkau inilah tanah. Itulah dia tanah Palestina, dan mereka meyakini itu setengah mati. Ustadz ngomong begini sumbernya dari mana? Judul bukunya Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi, ditulis oleh seorang penulis ulama besar Mesir, pakar Yahudi, penerjemah Abdul Somad. Kebetulan saya menerjemahnya tahun 2009. Sampulnya warna hitam. Bagi jamaah yang ada di Jakarta, harap segera cari buku ini, yaitu diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Artinya mereka dengan keyakinan yang penuh, kami adalah hamba-hamba bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Itulah mengapa mereka ramai-ramai. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal, karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah.
Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dari Pekanbaru kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa, Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala. Dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan, tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi SAW, syajaratul gharqad, pohon gharqad, bentuknya seperti pinus, tinggi, memanjang. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti tulis saja, yang ingin tahu bagaimana bentuk pohon gharqad, tulis saja www.google.com. lalu tulis di sana alif lam ghain ra qaf dal al gharqad, enter, muncul gambar pohon gharqad. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, belum masuk Islam.